Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mayang Destrina Putri, NPM 1975333 dari Program Studi Manajemen Informatika semester 3B. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang Cisco Packet Tracer, yaitu tentang Packet Tracer 2.3.7 Navigate the iOS. Di sini pertama-tama kita harus mengisi user profile terlebih dahulu untuk menyimpan program file dengan nama kita, milik kita sendiri. Nah, di dalam paket tracer ini ada 3 tujuan untuk membuat. Yang pertama, membuat koneksi sederhana, mengakses CLI, dan mengekspor bantuan. Yang kedua, kita akan mengekspor exec mode, dan yang ketiga, kita akan mengset jam. Langsung saja ke instruksi. Bagian yang pertama, membuat koneksi sederhana, mengakses CLI, dan mengekspor bantuan. Di step yang pertama, yang A, step yang pertama, kita diminta untuk mengkoneksikan PC1 dan E1 menggunakan sebuah kabel konsol. Yang A, kita diminta untuk mengklik koneksi icon, kemudian memilih konsol kabel yang berwarna biru dan mengekliknya. Yang ketiga, untuk mengklik PC1, window display an option for an RS232 koneksi, mengkoneksikan kabel dengan RS232 port. Yang E, yang D, drag the other end of the console connection to the S1 switch and click the switch to access the connection list. Select the console port to complete the connection. Nah, sini selesai. Kemudian bagian yang kedua, step kedua, kita diminta untuk membangun sebuah terminal sesi dengan S1. Kita diminta untuk mengklik PC1, kemudian memilih desktop tab, kemudian klik terminal application icon, dan memverifikasi bahwa port konfigurasi default setting itu benar. Nah, kemudian what is the setting for bits per second? Nah, di sini ada pertanyaan. Nanti kita akan jawab. Kemudian, the screen that appears may have several messages displayed. Somewhere on the screen, there should be a press return to get started message. Nah, message-nya seperti ini. Kemudian kita diminta untuk mengklik enter dan apa yang ditampilkan di prompt nantinya di layar. Nah, kita akan jawab. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Oh iya, tadi itu yang pertanyaan tentang bit per second-nya, jawabannya 9600 ya. Kemudian langsung kita ke step yang ketiga, mengeksplor the iOS help. Nah, yang pertama, kita diminta untuk ngikutin ini nih. Misalnya di prompt S1 itu kalau kita masukin tanda tanya ini kayak gimana, nanti karakter yang ini kayak gimana. Nah, langsung aja kita coba. Yang pertama, kita pakai tanda tanya. Nah, ini yang hasilnya. Kemudian, yang kedua itu karakter T dan tanda tanya. Nah, hasilnya yang keluar yaitu telnet terminal tracer route. Nah, ini perintahnya, komennya dari yang awalnya T itu ini. Kemudian kalau kita pakai TE, komen apa yang bakal keluar? Nah, di sini kita coba. Oh, jadi ada telnet sama terminal. Kemudian part yang kedua kita diminta untuk mengeksplor exec mode. Di step yang pertama kita diminta untuk meng-enter privilege exec mode. Di prompt kita diminta untuk ini nih,
memasukkan karakter tanda tanya. Kemudian kita diminta untuk memasukkan N, kemudian tab, kita enable. Perintah ini dipanggil command completion. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan karakter tintang. Nah, seperti ini. One command start with letter C in user exec mode. Nah, komen yang dimulai dari huruf C itu ada 5. Ada clear, clock, configure, connect, copy. Kemudian di step yang kedua, kita diminta untuk meng-enter global configuration mode. Yang A, when in pre-privileged exec mode, one of the commands starting with the letter C is configured. Type either the full command or enough of the command to make it unique. Nah, kita diminta untuk bikin gimana sih perintahnya biar ini jadi unik. Kemudian kita diminta untuk mengklik tab. Nah, apa yang bakal terjadi? Nah, nih, pesan apa yang akan ditampilkan? Nah, kita coba. Nah, kita masukin ke configure. Nah, ini ya pesan yang keluar, yaitu configuring from terminal, memory, or network terminal. Press enter to accept the default parameter that is enclosed in brackets terminal. Nah, kita klik enter. Kemudian, apakah bagaimana prom berubah? Nah, promnya berubah jadi yang S1 udah terkonfigurasi ya. Kemudian yang C, ini yang disebut dengan konfigurasi global mode. Di sini kita diminta untuk mengetikkan N, exit, dan atau Ctrl Z. Nah, seperti ini misalnya exit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di part yang ketiga kita diminta untuk mengset jam. Di step yang pertama kita menggunakan use the clock command. Kita pakai command jam. Nah, untuk yang tadi kan udah untuk menampilkan ini, kita gunakan enable lalu tab ya. Kemudian langsung aja kita masukkan perintahnya. Nah, informasi apa yang ditampilkan? Apakah tahun juga ditampilkan? Nah, ini nih ya tampilannya. Kita bisa tahu di sini jamnya, kemudian bulannya, dan sama tahunnya. Kemudian kita masukkan perintah clock, kemudian enter. Incomplete command. Informasi yang ditampilkan bahwa perintah kita yang kita masukkan itu belum lengkap. Kemudian kita masukkan perintah. Nah, setelah kita memasukkan perintah clock dengan karakter tandanya, kita diminta untuk mengeset waktu dan tanggal. Informasi apa yang diminta? Nah, ini kita diminta untuk memasukkan waktunya itu penulisannya seperti ini. Jadi hour, minute, dan second. Jadi jam, kemudian menit, baru detik.
Kemudian kita masukkan waktunya itu berapa sekarang? 11:43:00. Nah, jadi waktunya udah keset kayak gini ya. Nah, kemudian setelah kita memasukkan perintah clock, kemudian clock dengan tanda tanya, kemudian clock set, kemudian kita diminta mengeset tanggalnya, yaitu sekarang 19 September 2020. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi dari ini, yang step yang kedua, kita diminta untuk mengeksplor additional comment message. Coba kita di sini memasukkan komen CL. Kemudian tab clock. Tab. Setelah selesai kemudian di sini kita akan melanjutkan ke step yang kedua. Kita coba untuk memasukkan perintah CL. Jadi kita exit terlebih dahulu. Nah, jadi kita masukkan perintah yang pertama itu CL, kemudian tab. Nah, untuk perintah clock ini hasilnya kita diminta untuk ini bisa untuk kita ngeset jam. Nah, seperti yang di atas tadi itu. Jadi seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.